Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini terakhir masalah hibah. Kita akan coba tengok melihat kepada pembahasan yang lalu. Faslun, ini satu fasal. Wa kullu majaza bai'uhu. Wa kullu majaza bai'uhu, dan segala sesuatu yang boleh menjualnya jazat hibatuhu, maka boleh hibahnya, maka boleh menghibahkannya. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi, belum tetap status hibah, belum pasti hibah itu illa bil qabdi, kecuali sesudah diterima. Wa idza qabadohal mauhubulah lam yakul lil wahid, bila orang yang dihibahi telah menerimanya, bila si penerima hibah telah menerimanya, maka tidak boleh bagi yang hibah meminta kembali hibahnya. Lam yakul lil wahib ayyarji'a fiha, enggak boleh bagi orang yang menghibahkan itu meminta kembali barang yang dihibahkan. Illa ayyakuna walidan, kecuali si pemberi hibah itu adalah ayahnya sendiri. Kecuali ayahnya sendiri yang menghibahkan, maka dia boleh meminta kembali. Ya, boleh. Ya, kalau kepada orang lain berarti tidak boleh. Itulah yang kita bahas kemarin. Kemudian bahasan kita terakhir pada hari ini masih berkaitan dengan hibah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza a'mara syai'an au arqaba, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk selama hidup umrah. Jadi hibah itu ada dua jenis juga, yaitu umrah dan rukbah. Jadi kalau umrah itu wa iza a'mara syai'an, berarti itu sistemnya adalah umrah. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk selama hidupnya, maka yang demikian itu adalah umrah. Untuk selama hidupnya diberikan, tapi untuk selama hidupnya. Au arqabah, atau arqabah, atau memberi dengan cara rukbah, karena lil mu'mari au lil murqabi wali warasatihi mim ba'dihi, maka barang itu tetap menjadi milik orang yang diberi dan untuk ahli warisnya bila ia mati. Bila ia mati. Jadi ada dengan sistem umrah, ada juga dengan sistem rukbah. Pemberian dengan sistem umrah ialah seperti kata orang, rumah ini kuberikan kepada engkau selama engkau hidup. Bila engkau mati, maka rumah ini kembali kepadaku. Karunya lah, nggak punya rumah, katakan misalnya kasihan nggak punya rumah, maka kemudian kita memang punya rumah kita ada banyak, katakan begitu. Nih saya kasih kamu rumah selama kamu hidup, sok tempatin, saya kasih, ya saya kasih. Tapi bila dia mati, yang menerima umroh itu mati, maka rumah itu kembali kepada yang menghibahkan, si pemilik awal. Itu dengan sistem umrah.
Sedang pemberian dengan sistem rukbah ialah seperti kata orang, rumah ini untuk kamu. Apabila engkau mati terlebih dahulu, maka rumah ini menjadi milikku lagi. Jadi milik dia lagi. Namun apabila aku mati terlebih dahulu, orang yang menghibahkan itu terlebih dahulu mati, maka rumah ini tetap menjadi milikmu. Nah, gitu. Jadi kalau rukbah itu begitu, ada persyaratan, jika saya mati maka rumah ini menjadi milikmu. Tapi kalau kamu duluan yang mati, rumah itu kembali kepada saya. Nah, gitu. Ya. Rumah itu kembali kepada saya. Wa iza a'mara syakhsun, dan apabila seseorang memberikan hibah dengan sistem umroh. Wa iza a'mara syakhsun syai'a, dan apabila seseorang menghibahkan sesuatu dengan umroh, sistem umroh, ai daron, masalan, seperti katakan rumah misalnya, kakaulihi, seperti perkataannya, a'martuka hadhid dar, aku berikan kepadamu rumah ini, dengan sistem umroh. Au arqabahu iyahu, atau dia memberikan rumah itu dengan sistem rukbah. Kakaulihi, seperti perkataannya, arkabtuka hadhid dar, aku berikan rumah ini kepadamu. Au ja'altuha laka rukbah, aku jadikan rumah ini untukmu rukbah, pemberian dengan sistem rukbah. Maksudnya adalah in mutta qabli adat ilayya, jika aku mati, in mutta qabli, jika engkau mati sebelum aku. Jadi yang menerima hibah mati duluan. Yang menerima hibah mati duluan. In mutta qabli, jika engkau mati sebelum aku, adat ilayya, maka kembali kepadaku rumah itu. Pada yang memberi. Iya, kembali kepada yang si pemberi hibah. Wa in mutta qablaka, dan jika aku mati sebelum kamu, istaqarat laka, maka menetap rumah itu untuk kamu, untuk yang diberikan hibah. Si pemberi hibah mati duluan, maka rumah itu tetap menjadi milik si penerima hibah. Jadi gitu, sistem umroh silakan, diperbolehkan, sistem rukbah juga diperbolehkan, silakan. Mana yang lebih manfaat, lihat saja. Baik manfaat untuk diri kita maupun manfaat untuk orang yang kita berikan. Jadi silakan bisa menggunakan sistem umroh atau rukbah. Faqabila wa qabadu, maka kemudian diterima dan digenggamlah akad tersebut. Karena zalika syai'u, adalah yang demikian itu, rumah itu, ya, rumah itu untuk mu'mar dan murqab, lil mu'mari au lil murqabi. Jadi rumah itu menjadi milik orang yang menerima hibah mu'mar dengan sistem umroh, atau yang menerima hibah dengan sistem rukbah, jadi milik mereka. Bilabji ismi maf'ul, bilabji ismil maf'ul fihima, dengan lafaz isim maf'ul pada keduanya. Kemudian waliwarosatihi mim ba'dihi, maka milik ahli waris setelah dia meninggal.
Jadi setelah yang menerima hibah itu meninggal, maka tetap dia menjadi milik ahli waris. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita yang terakhir berkaitan dengan masalah hibah. Intinya bahwa memang hibah ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Semakin paham kita dengan sistem hibah, maka kita bisa memilih mana yang lebih baik untuk kita lakukan. Kemudian kita akan coba bahas masalah luqatah. Luqatah yaitu suatu barang temuan. Faslun, ini suatu fasal. Wa iza wajada luqatatan fi mawatin, dan apabila seseorang menemukan suatu barang temuan di tanah yang tidak berpenduduk. Ada barang kita nemuin, barang nih bagus nih barang. Nah, kita sering begitu kan ya? Sering begitu, kita nemukan sesuatu nggak ada yang punya, kesono kemari, mana nggak ada orang. Nah, inilah Islam mengatur. Wa ija wajada luqatan fi mautin au fi tariqin, dan apabila seseorang menemukan suatu barang temuan di tanah yang tidak berpenduduk atau di jalan, falahu akhzuha wa tarkuha, maka bagi orang yang menemukan itu boleh mengambil barang temuan tersebut atau meninggalkannya, nggak diambil. Boleh diambil, boleh tidak. Wa akhzuha aula, dan mengambil itu lebih utama, lebih baik. Udah diambil aja, itu lebih baik. Itu lebih baik, ambil aja. Min tarkiha, daripada meninggalkannya. Jadi yang lebih utama diambil. In kana ala siqatin minal qiyami biha, jika ada orang yang mengambil terpercaya, sikoh minal qiyami, daripada menjalankan pada barang temuan itu. Wa iza akhazaha, dan apabila dia mengambil luqatah itu, barang temuan tersebut, wajaba alaihi, maka wajib kepadanya ayu arrifa sittata asya'a, memberitahukan 6 perkara. Memberitahukan 6 perkara. Jadi kalau diambil ya ada syaratnya juga. Jangan diambil langsung diumpetin. Ada 6 syarat. Ada 6 syarat jika kita mengambil barang temuan tersebut. Wa'aha, yang pertama, bejana luqatah itu, yaitu tempatnya barang temuan tersebut harus diberikan tahu. Ya. Kemudian wa ikfasoha, dan tutupnya barang temuan tersebut harus diberikan tahu. Wa wika'aha, dan talinya. Wa jinsaha, dan jenisnya. Wa adadaha, dan bilangannya, jumlahnya berapa itu barang temuan. Ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Kemudian wawaznaha, dan timbangan daripada barang temuan tersebut, ini berapa kilo. Ada 2 kilo, ada 13 kilo, harus jelas diinformasikan. Ya, harus memberitahukan yang 6 tersebut. Wa yahfuzuha fi hirji misliha, dan ia harus memelihara barang temuan itu di tempat yang setimpal. Jadi nggak boleh sembarangan.
Kenapa? Agar barang itu tetap kualitasnya baik dan bagus. Karena bisa jadi setelah berapa tahun kemudian datang orangnya, pemilik barang. Sehingga kalau kita naruhnya pada tempat yang sesuai, barang enggak rusak, si pemiliknya datang, kita pun memberikannya dengan hati yang lega. Barang enggak rusak, enggak ada tuntutan. Makanya tadi yang awal adalah sikoh. Orang tersebut harus bertanggung jawab dan bisa memelihara barang temuan tersebut. Nah, makanya wa yafazuha fi hirzi misliha, dan ia yang mengambil barang temuan tersebut harus memelihara barang itu di tempat yang setimpal, di tempat yang sesuai. Tsumma idza arada tumallukaha arrafaha sanatan fi abwabil masajid. Kemudian apabila ia ingin memiliki barang temuan tersebut, yang menemukan tadi udah diambil itu barang, tapi dek kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada kejelasan siapa pemiliknya. Iya. Dan dilihat kayaknya barangnya manfaatnya cukup lumayan buat dia. Summa iza arada, dan kemudian apabila ia ingin memiliki barang tersebut, arrafaha sanatan fi abwabil masajid, maka dia harus memberitahukan barang temuan tersebut selama setahun. Kasih tahu ke orang-orang. Dengan bagaimana? Fi abwabil masajid, di pintu-pintu masjid-masjid. Ada berapa ini masjid? Sekelurahan, katakan gitu 12. Dikasih tahu bahwa telah ditemukan barang anu, jenisnya anu, tutupnya anu, selama setahun. Taruh masjid ini pengumuman, Masjid Al-Ikhlas pengumuman, Ar-Rahmah pengumuman. Ya, makanya dibilang, maka dia harus meletakkan, memberitahukan selama setahun di pintu-pintu masjid. Kenapa harus di pintu masjid? Karena orang banyak yang datang. Di pintu masjid itu tempat masuk yang utama. Orang-orang para jemaah yang pada datang, dilihat pengumuman, oh ada barang temuan. Jadi sekali lagi, apabila dia ingin memiliki barang temuan tersebut, maka ia harus memberitahukan barang temuan tersebut selama setahun. Fi abwabil masajid, di pintu-pintu masjid-masjid. Wa fil maudi'il ladzi wajadaha fihi, dan di tempat yang telah ia menemukannya. Pada tempat itu, nemuinnya di mana? Oh, di tempat anu, katakan. Ya di teks itu juga dikasih tahu. Kan orang kalau kehilangan barang kan berpikir, gue tadi kemana kan gitu. Oh, kayaknya gue ke situ tuh. Dicari barang itu. Oh, ada. Jadi selain di masjid-masjid, dia juga harus menginformasikan di tempat di mana barang itu ditemukan. Kan gitu. Nemuannya misalnya di taman kota itu tuh apa? Yang mau ke arah Jagorawi. Di situ juga dikasih pengumuman. Telah ditemukan barang ini. Silakan bagi pemiliknya datang ke rumah saya gitu misalnya. Jadi sekali lagi, selain di masjid-masjid, pintu-pintu masjid, juga di tempat barang itu telah ditemukan. Fa illam yajid sahibaha, maka jika ia tidak menemukan kepada orang yang mempunyai barang temuan tersebut, si pemiliknya nggak ada nih, si pemilik barang itu nggak ada, nggak ditemukan, kana lahu, maka boleh ia yatamallakaha bisartid dimani, maka boleh ia memilikinya dengan syarat menanggung lukotah tersebut, dengan syarat dia memberikan jaminan kepada barang temuan tersebut, meskipun dia sudah menginformasikan selama setahun di masjid-masjid, di pintu-pintu masjid,
dan juga di tempat barang itu ditemukan, nggak ada nih orang yang ngaku-ngaku saya pemilik barang tersebut, nggak ada, maka dia berhak untuk memilikinya. Tapi dengan syarat harus juga ada jaminan pertanggungjawaban. Kali aja di belakang hari kemudian, ini kan setahun nih, 1,5 tahun ada yang datang. 1,5 tahun ada yang datang, padahal batas waktu setahun. Nah, hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, inilah Islam. Kalau kita kan kagak sekarang, ya langsung disikat aja ketemu barang temuan, apalagi yang harganya lumayan gede. Wah, lagi enak jalan, ada bongkahan emas 10 kilo, celingak celinguk, kagak ada orang. Rasa ya nggak ada orang, lumayan emas 10 kilo. Kapan lagi punya emas 10 kilo? Celingak celinguk, ambil dikantongin 10 kilo. Ya kita jangankan emas yang 10 kilo, iya, pasir setengah sak aja juga diembat. Celinguk nggak ada orang, lumayan nih. Ada semen setengah sak. Nah, Islam itu mengatur sedemikian tentang barang temuan. Karena apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Memberikan kemaslahatan kepada orang lain, memberikan kemaslahatan kepada si orang yang kehilangan barang, dan juga memberikan kemaslahatan bagi orang yang mendapatkan barang temuan. Ya. Kira-kira bagus kagak tuh Islam? Bagus. Diterapkan bagus. Makanya kita ini perlu belajar selain fikih ibadah kayak sholat, zakat. Oh, kalau sholat, zakat, puasa mah udah luar kepala. Setiap tahun udah ngejalanin. Tapi kalau begini jarang. Ya. Makanya ada orang sholatnya jalan, puasanya jalan, giliran nemu barang temuan diembat karena dia kagak pelajarin fikih yang begini. Jadi kita kadang kalau orang kita bilang gape di jalan ibadah, pinter sholat, hukumnya tahu, pinter puasa, ketentuannya tahu, tapi gak paham yang kayak begini. Ya, hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi sekali lagi inilah berkaitan dengan barang temuan. Memang banyak sekali nih penjelasannya, insya Allah ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut, baik berkaitan dengan dalil maupun berkaitan dengan penjelasan tentang barang temuan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak menanya nih, tak.